Halo guys, jumpa lagi dengan saya Susanto di Tusansu Channel. Oke, selamat datang di channel ini. Dan kali ini saya akan berbagi cerita tentang 3 bulan magang kerja teknisi komputer. Ya, beberapa bulan sebelum bulan Juni 2004, saya memutuskan untuk mengupgrade ilmu pengetahuan saya di bidang teknisi komputer dengan mengikuti kursus teknisi komputer pada angkatan kedua dengan biaya sebesar 850.000 ya pada salah satu tempat kursus di Tulung Agung. Jadi biayanya kalau tidak salah sebesar 850.000 rupiah pada saat itu. Dengan materi kursus meliputi operator komputer, diantaranya Microsoft Windows 98 dan ditambah Microsoft Office seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Kemudian elektro atau elektronika dasar, teknik perakitan komputer, teknik penginstalan komputer, kemudian jaringan atau LAN, local access network, kemudian service hard disk, service printer, dan service monitor tabung. Ketika menginjak materi service monitor, printer, dan hard disk, ada kendala atau masalah dalam kelancaran proses belajar mengajarnya. Adapun kendalanya seperti belum memadainya jumlah barang untuk praktek seperti monitor tabung, printer dot matrix, dan inkjet kanan kalau tidak salah saat itu untuk praktek ya, beserta peralatan servisnya bagi peserta kursus. Berikutnya, masalah belum selesainya proses translate atau penerjemahan modul service monitor, printer, dan hard disk dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesianya, serta pencetakannya ke dalam bentuk modul atau tutorial atau buku, yang pengerjaannya katanya mereka diserahkan ke sebuah jasa ya, translate dan percetakan di Surabaya. Selanjutnya juga masalah terbenturnya pembagian waktu pengaturan kesibukan bagi instruktur servis hard disk yang juga merupakan rangkap sebagai pimpinan perusahaan tersebut, sehingga seringkali di saat proses belajar mengajarnya berlangsung harus terhenti di tengah jalan karena beliaunya harus menemui relasi bisnisnya yang datang mencarinya. Demikian halnya yang terjadi pada instruktur elektronya, yang lebih banyak mengajarkan porsi teori daripada prakteknya. Sedangkan untuk instruktur servis monitor dan printer, orangnya cuma satu doang, meskipun ada satu asisten, ya, tapi beliau yang utama. Dan juga double pekerjaan atau sekaligus merangkap sebagai teknisi monitor, teknisi printer, serta kalau ada yang mau masang program kasir. Dengan demikian, ya, dengan antrian jumlah pekerjaan yang menumpuk, ya, monitor, printer, dan lainnya yang perlu diservis yang cukup banyak, sehingga kurang maksimal instruktur tersebut di dalam mengajar. Dengan kondisi semacam itu, akhirnya materi kursus yang saya terima tidak bisa maksimal ya, dan terhenti di tengah jalan. Menyadari akan hal itu, pihak mereka, perusahaan mereka menawari saya 2 opsi. Pertama, sebagian uang kursus akan dikembalikan, atau yang kedua, saya diperbolehkan untuk ikut magang kerja di tempat itu sebagai teknisi komputer junior ya. Oke, setelah melalui pertimbangan yang matang, akhirnya saya memutuskan untuk memilih opsi kedua dari tawaran mereka tersebut.
Besoknya kebetulan adalah tanggal terakhir di bulan itu, dan biasanya di hari seperti itu perusahaan mereka akan buka toko, ya, atau tempat kursusnya itu hanya setengah hari saja, kemudian tutup, ya. Sebab selepas istirahat siang mereka akan mengadakan meeting untuk evaluasi internal usaha mereka itu. Ketika acara meeting sudah selesai, saya dipanggil oleh seorang koordinator pendidikan, bapak-bapak yang juga sekaligus beliau sebagai personalia di perusahaan atau toko tersebut. Oke, perlu diketahui, selain jasa kursus, mereka juga bisnis di bidang penjualan komputer baru dan bekas, serta aksesorisnya, dan juga bidang jasa servis atau reparasinya pada saat itu. Bapak personel tersebut menyodorkan kepada saya selembar kertas yang berisi surat perjanjian kerja atau magang kerja yang perlu saya baca dengan teliti dan mengerti serta tanda tangani. Akhirnya saya menandatangani surat itu, dan saya juga disodorkan semacam buku begitu berisi tata tertib sebagai karyawan beserta penjelasannya mengenai hak dan kewajiban saya selama menjadi karyawan dengan status karyawan magang dan dikontrak selama 3 bulan serta dapat gaji pokok Rp100.000 per bulan di luar bonus servis komputer dan penjualan komputer baru atau bekas. Juga dapat uang makan Rp5.000 per harinya pada saat itu. Apabila status magang kerja selama 3 bulan telah berakhir dan mereka menilai kinerja saya baik, maka otomatis saya akan dikontrak lagi selama 6 bulan. Lalu kalau tetap baik lagi atau lebih baik lagi, maka akan dikontrak lagi 1 tahun. Dan terakhir, akan bisa kemungkinan diangkat sebagai karyawan tetap. Semula, perusahaan atau toko tersebut buka, seingat saya kalau nggak salah, mulai jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Malamnya tutup. Tetapi dengan berjalannya waktu, ya, akhirnya mereka buka hingga jam 9 malam kalau nggak salah, ya. Dan karyawannya dibagi menjadi 2 shift. Shift pertama bekerja mulai jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Lalu shift kedua mulai kerja jam 12 siang hingga jam 9 malam. Di rolling. Jadi 1 minggu atau 2 minggu gitu sekali rolling. Kadang saya masuk pagi, kadang masuk siang, ya. Oke, suatu hari ketika hampir mendekati jam 4, ya, ketika saya statusnya masih magang di situ, saya dipanggil pimpinan, ya, dan dibilangi untuk pulang dulu, minta izin ke orang tua, dan nanti 1 jam lagi balik lagi ke sini. Kenapa? Karena tenaga saya katanya dibutuhkan untuk lembur membantu merakit puluhan komputer atau PC yang harus selesai malam ini juga, ya, sebab besok siang harus dikirim ke salah satu sekolah SMA kalau nggak salah di kota Trenggalek. Akhirnya sekitar jam 5 sore hari itu, ya, saya sudah standby di situ lagi. Setelah pulang naik bis pulang pergi, ya. Sekitar jam 6 sore kerja lembur merakit dan install komputernya pun dimulai. Lalu sekitar jam 2.30 dini hari, ya, kerjaan sudah hampir selesai dan saya sudah tidak kuat untuk menahan capek dan kantuk, lalu terpaksa izin ke pimpinan dan karyawan lain untuk tidur lebih dahulu. Lantas saya dipinjami bantal dan tidur di sofa ruang tamu mereka. Tidak terasa, masa kontrak magang kerja saya sudah hampir habis selama 3 bulan. Dan saya akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak tersebut dengan 2 alasan. Alasan pertama,
karena terjadinya kesalahpahaman berkepanjangan tanpa solusi yang memuaskan, ya, dengan salah satu teknisinya yang membuat saya merasa canggung dan sudah tidak nyaman ya berinteraksi dengan dia. Padahal di dalam hati masih ingin sekali tetap bisa bertahan hingga diangkat menjadi karyawan tetap, namun apapun yang buat saya harus mengalah. Alasan yang kedua, karena saya lagi kepincut dengan tawaran kerja di tempat lain pada sebuah tempat kursus komputer yang letaknya dekat dengan rumah. Yang belakangan harinya ternyata saya menyesali pilihan yang kedua ini ya, karena tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Oke guys, itu tadi cerita pengalaman saya pernah magang jadi teknisi komputer. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi pada video selanjutnya ya. Bye bye.